Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Gerhadi. Di sini saya akan melakukan wawancara bagaimana cara melakukan lobby dalam sebuah perusahaan atau instansi instansi yang ada kepentingan dalam sebuah perusahaan. Di sebelah kanan saya ada Mas Imam yang beliau ini bekerja mungkin sudah ahli dalam sebuah melobi gitu. Mungkin bisa memperkenalkan diri Mas mulai dari nama, jabatan dan juga mungkin sedikit latar belakang pekerjaannya di sini. Hmm. Terima kasih waktunya. Kan nama saya Muhammad Khairul Imam, bisa dipanggil Imam. Untuk saat ini saya bekerja di karyawan swasta, tepatnya di BCA Pintus. Itu sudah berjalan sekitar 5 tahun. Nah, di situ saya menjabat sebagai marketing, surveyor, juga approval. Jadi khusus untuk menangani nasabah dalam hal menjual produk salah satu yang dipunyai oleh BCA, dan itu uh, harus dipastikan ya, itu kan menjual produk itu pasti ada negosiasi, ada bahasanya komunikasi, ada bahasanya juga salah satunya lobby ini untuk mendapatkan hati atau mendapatkan uh, persetujuan dari nasabah sehingga dia tertarik mengikuti produk yang dipunyai oleh kita. Nah, di situ juga fokus bukan hanya kepada individu, perorangan, tapi juga ada persero atau PT ataupun juga corporate. Nah, di situ jangkauan kita uh, luas begitu, seperti itu. Berarti dalam konteks melobi ini itu menawarkan sebuah produk kepada dari BCA ini kepada kliennya gitu ya. Seperti itu. Oh, untuk apa hasil atau kepentingan yang ingin dicapai dari aktivitas melobi tadi itu apa Mas? Untuk tujuan dalam sebuah lobby tadi. Tujuan kita satu, pasti goal ya. Goal itu mendapatkan sebuah poin, karena setiap dari pekerjaan pasti dituntut untuk target. Itu sudah tidak lepas dari konsekuensi pekerjaan. Pasti ada target. Nah, di situ di target itu ada beberapa produk. Jadi ada KPR perumahan, ada mobil itu KKB, ada motor KSM, ada juga asuransi itu AIA atau BCA Life. Nah, itu kan produk-produk yang dipunya oleh instansi tersebut. Nah, tujuannya tadi, lobby itu, negosiasi itu, sebelumnya nasabah awam nih, belum tahu produk yang kita punya. Terus ada yang menawarkan, bahasanya bisa CS, customer service, atau tellernya. Pak, ada produk ini, kalau minat sedang promo nih, terus kita dapat kontaknya nih, kita hubungi, kita dapatkan hatinya, kita kasih penawaran, kita masuk ke perusahaan, kita memberikan apa yang menjadi benefit, apa yang menjadi apa ya, bisa di-compare dengan instansi lain tuh apa kita. Itu kan kita harus tujuannya di situ, bisa menjelaskan produk-produk yang dipunya. Itu salah satunya. Tujuannya jadi tentu saja dari perusahaan itu ada goal dan juga ada target gitu. Nah, untuk strategi yang dilakukan Mas Imam dalam melobi sebuah perusahaan tadi menawarkan produk itu bagaimana? Setiap orang pasti punya cara masing-masing ya. Jadi satu partner dengan yang lain juga beda pendekatan, beda orang. Bebas, namanya di kita tuh free fight. Free fight itu setiap cabang, setiap tempat, setiap kota itu mempunyai apa bahasanya, marketernya sendiri. Nah, kita pasti di situ untuk fight, untuk berjuang sendiri nih. Kita bisa untuk survive nggak di tempat kita dengan tempat yang lain itu sama-sama tinggi penjualannya. Nah, di situ strateginya kalau dari saya yang saya jalani itu bisa berbagai cara. Tapi yang paling pasti, karena kita itu garda terdepan, kita ketemu nasabah langsung, kita bertatap muka, maka yang diperlukan adalah persiapan. Strategi itu persiapan karena alat kita untuk perang.
Jadi apa strateginya yang dipersiapkan? Satu, dari bahasa komunikasi itu apa ya, gestur itu sangat mempengaruhi. Kalau kita welcome dengan nasabah pertama kali, kita yang dikenal di BCA itu kan terkenal satpamnya ramah. Iya. Dari BCA dengan instansi lain kan BCA terkenalnya di situ ya. Bahkan satpam pun juga ikut harus menguasai produk gitu. Karena dituntut untuk bisa menjelaskan juga, bisa juga menjadi problem solving dari nasabah. Jadi tidak perlu antri berjam-jam, antri lama. Kalau satpam saja sudah bisa down, nah itu kan sudah menyelesaikan masalah awal. Jadi tadi itu strateginya adalah persiapan dari setiap individu itu dilengkapi senjata untuk menyelesaikan apa yang menjadi kendala nasabah. Yaitu tadi ada gestur sopan santun itu menjadi tata krama wajib di desa. Kedua, itu adalah bisa menjelaskan tadi produk keuntungan, terus juga menyelesaikan problem solving. Itu strategi. Jadi dua poin saja yang kita ambil. Tata krama adab, gestur itu tadi, karena itu menjadi first impression nasabah. Kedua adalah problem solving. Nah, dia butuh apa nih? Di kita ada namanya palu gada. Apalah yang lo butuh kita ada. Itu. Jadi yang tak ambil dua poin itu kan saya. Strateginya seperti itu. Jadi strategi yang dilakukan Mas Imam itu yang pertama tata krama, bagaimana kadang seseorang ketika awal melihat kita itu yang dilihat itu mulai dari tata kramanya gitu. Dan juga yang kedua yaitu bagaimana problem solvingnya ketika apa yang dibutuhkan oleh nasabah kita itu harus bisa menjawabnya seperti itu. Untuk bagaimana cara menyampaikan pesan dan membangun hubungan dengan pihak yang di lobi ini, Mas? Menyampaikan pesannya ya begini. Sebelum kita bisa ketemu dengan PIC atau orang penting tangan kanannya perusahaan, kita kan mencari tahu dulu siapa nih. Kita nggak bisa asal langsung datang, Pak, ini perusahaan ownernya ini, saya mau ketemu. Kita malah ditolak. Tapi kalau kita mencari tahu dulu siapa nih PIC-nya, nah, kita kenal nih, kita kontak dulu, kita buat janjian, kita datang instansi tersebut pasti dipersilakan juga oleh satpam yang mereka punya atau orang yang menjadi asisten perusahaan mereka. Kita sudah ada janjian dengan pimpinan si perusahaan A. Contohnya saya pernah dulu melobi Sukun, PT Sukun atau enggak Jarum, itu kan korporat besar ya. Nah itu kan kita juga penjualannya ikut banyak di situ. Tapi kita hubungi dulu PIC-nya. Sebelum kita blast pesan-pesan kepada yang belum kita kenal ya, kita cari dulu nih orang pentingnya siapa, kita pendekatan secara intens dulu di belakang, baru kita kasih penawaran. Di situ kita cari tahu apa yang mereka butuhkan, baru ditawarkan pada tangan kanan mereka, anak-anak buah mereka pasti akhirnya bisa closing nih gitu. Untuk hambatan Mas dalam lobby kayak tadi di PT Sukun atau Jarum itu apakah ada kendala dalam sebuah lobby gitu? Kendala yang dia tadi itu. Setiap apa ya, tindakan yang diambil itu pasti ada risiko dan hambatan itu ya pastinya ada. Kita tinggal milih nih mau fight atau menyerah. Nah di situ kita tahu nih, contoh ya, saya sebelum masuk ke penawaran di Jarum, mereka sudah punya namanya koperasi sendiri. Itu pasti bunganya lebih mudah, lebih ringan, lebih murah lah dibandingkan dengan finance-nya BCA, pembiayaannya BCA. Karena itu untuk karyawannya dia sendiri. Nah, kita udah tahu di situ. Itu menjadi kayak sebuah bisa dikatakan hambatan, bisa dikatakan sebagai sebuah apa ya, saingan ketat besar karena lingkungannya jauh. Kita tetap fight. Nah, di situ kan kita melihat sebuah permasalahan itu bukan fokus pada masalahnya, tapi solusinya. Kita coba penawaran dan hasil bisa ada yang nyantol gitu. Jadi kita nggak nyerah. Hambatan itu jadi di apa ya, perbandingan bunga ya. Nah, itu kita tetap fight, akhirnya
ada yang tetap nyata di situ coba. Jadi dijawab dari tadi yaitu problem solvingnya yang dihadapi dari PT kayak PT Sukun dan lain-lain itu dari BCA itu harus bisa menjawab gitu. Untuk mungkin etika atau batasan dalam melobi itu bagaimana Mas? Kita itu harus misal menjaga apa atau apa gitu. Ini nyambung dengan yang saya jawab di strategi tadi ya, karena batasan itu kita namanya pekerjaan formal, jadi ya harus sesuai dengan SOP. Tadi sebelum datang itu ya harus kontak dulu, janjian dulu. Sebelum kita chat atau telepon atau menghubungi pesan itu kan kita lihat jam kerja juga. Terus batasan-batasan seperti kita menanyakan persyaratan-persyaratan secara internal yang mungkin agak sensitif ya gitu, kita batasi, jangan nggak menyinggung pertanyaan-pertanyaan itu kita batasi. Jadi waktu, tata krama, dan juga tempat itu sih yang harus kita jaga dari etika include di situ sih. Itu tentang tata krama sih. Etika itu harus dijaga. Nah, dari penjelasan tadi itu kan ada sebuah hasil Mas. Ya. Hasil yang didapat Mas Imam setelah melakukan lobby dari mulai perencanaan sampai akhir itu hasilnya seperti apa? Hasil bisa dua pastinya, bisa closing bisa enggak, itu kan sudah menjadi tadi konsekuensi, nggak masalah. Kalau kita berani coba ya pasti ada persentase untuk closing, tapi enggak berani mencoba ya kita tetap nol di angka kita. Nah, itu jadi hasilnya bisa closing bisa enggak, itu tergantung tadi kita pendekatannya oke, kita mampu untuk mengetahui nih apa yang dibutuhkan sebuah instansi tersebut, seperti itu. Jadi bahasa kembali ke lobby atau komunikasi ya itu tadi. Kayak tadi kan ada closing atau berarti ada yang berhasil ada yang tidak. Berarti kalau dalam hasil tadi yang berhasil itu apakah klien itu mau kita tawari atau bagaimana? Ya pasti closing itu dia jadi ambil produk kita. Hasil lobby kita bisa dikatakan berhasil. Jadi komunikasi bisa sukses. Nah itu di situ. Closing tidak di situ. Jadi apa yang kita tawarkan itu berhasil. Berarti klien itu mau mengambil produk kita gitu. Contohnya siapa? Ya dia butuhnya rumah, ayo kita kasih rumah secara KPR. Dia butuhnya modal kerja atau bahasanya bukan kur ya, tapi KMK itu debitur itu plafon di antara 1 M sampai 5 miliar. Itu kan tergantung kebutuhannya dia, karena klaster BCA itu di fokus segmentasinya adalah kelas menengah ke atas. Jadi tidak semua orang itu bisa ngambil produk kita. Makanya persyaratan itu agak lebih detail bisa dikatakan seperti itu. Enggak semua bisa langsung ngirim KTP langsung cair bukan. Tapi kita lebih ke memperdayakan nasabah yang udah punya uang tapi disuruh hutang gitu. Jadi persentase dia gagal ataupun dia NPL atau telat bayar itu minim sekali di situ. Jadi dijaga dari awal itu adalah lobbying kita targetnya tepat, terus dia akhirnya closing, bukan hanya closing saja tapi sampai dia selesai masa tenor angsuran itu dia juga bersih namanya gitu. Itu yang berarti lobby yang di masyarakat ya. sama yang KPR itu ya. Kalau yang di PT Sukun itu corporate itu dia butuhnya unit itu dia butuh contoh motor operasional nih kemarin butuh 7 unit buat karyawannya. Nah itu ya bisa dikirim juga. Jadi hasilnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Imam bahwa hasil lobby dari uang tadi mulai dari perencanaan sampai hasil akhir yaitu ketika ya mungkin hasil itu ada yang berhasil ada yang tidak gitu. Ini seperti itu. Mungkin cukup sekian video Mas. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.